Udah. Oke, sip. Nah, enggak ya, kita mulai dulu. Kenalan dulu untuk yang belum pernah kenal sama aku gitu. Nah, jadi aku namanya Melati, lulusan dari Teknik Lingkungan 2003. Bukan lulusnya ya, masuknya itu. Lulus nama lami gitu. 2000 plus gitulah ya. Terus lanjut S2-nya di MBA juga di ITB. Saat ini ibu rumah tangga full time-nya iyalah ya. Yang lainnya soalnya isinya part time semua gitu. Ngajar part time, konsultan juga part time gitu. Terus bisnis bisa bilang part time nggak ya? Iya, bisnis juga part time lah ya. Nah, juga aku sekarang udah berapa kali gitu ngadain kelas-kelas iklan Shopee, baik untuk baik ngegabung sama partneran sama Om Botak gitu. Terus juga pernah ngadain untuk berbagai brand. Jadi seringnya sekarang tuh dikontrak sama berbagai brand gitu, mereka ngadain pelatihan untuk para resellernya gitu, resellernya yang buka di marketplace Shopee dan sebagainya. Terus mau belajar soal marketplace-nya, mereka ngontrak aku gitu. Udah ada brand bumbu dapur dan masak, terus brand kecantikan juga ada gitu. Jadi ya semoga apa yang di-sharing di sini, termasuk ini tuh sharingnya apa ya, sebagian tuh aku dapat dari para murid-murid yang diajar aku juga gitu. Jadi kayak, oh ya mereka dapat kesulitan apa gitu, atau mereka sharing sesuatu. Jadi apa ya, semoga bisa berguna lah ya buat kita. Amin. Ya. Terus disclaimer dulu ya, disclaimer di depan nih. Yang saya share ini tuh cara saya beriklan gitu ya. What works for me might or might not works for you ya. Please di note bahwa mungkin strategi di aku nggak cocok begini, tapi di teteh-teteh yang lain cocoknya yang mana gitu, silakan aja. Tapi kan ini tuh dia dapat dari hasil trial and error. Jadi semoga ada yang poin-poin yang bisa diambil ya sama teteh-teteh semua. Oke. Nih, sebenarnya ini tuh strategi di marketplace ya. Basic segitiga di marketplace apapun itu rata-rata ngomongnya pasti ini, mau marketplace-nya apapun ya, Amazon sekalipun. Intinya adalah produk, traffic sama conversion. Kita punya traffic dan nilai konversi toko kita misalnya tinggi, tapi produknya nggak ada yang perlu, yang nggak ada fungsinya ya. Saya pernah kok berapa kali gitu kayak iklan habis-habisan jor-joran banget untuk satu produk yang saya pengen cepet keluar gitu. Nah, tapi ternyata karena itu produk emang udah nggak dibutuhin orang, alias produk tersebut tuh udah obsolete masa masa populernya gitu ya. Nggak ada yang beli, ya biasa aja ya. Jadi memang kalau ditanya dari yang tiga ini mana yang paling penting, saya pasti ngomong yang ini nih, produk gitu. Kalau kita udah punya produk, berikutnya gimana kita bisa narik si traffic yang udah masuk ke dalam toko kita itu harus konversi jadi penjualan gitu. Nah, itu adalah conversion ini. Nah, conversion ini bisa macam-macam ya. Coba kalau misalnya mau konversinya lebih tinggi nih, salah beberapa lah, bukan salah satu ya, salah beberapa tips yang bisa dilakukan. Coba bikin katalognya yang bagus, menarik, dari covernya menarik, dari dari deskripsi yang menarik, atau bisa juga pakai orang yang dipercaya untuk ngiklanin itu produk gitu ya, supaya supaya si orang-orang tuh jadinya konversi karena percaya gitu sama si orang yang ngiklanin itu produk ya, itu konversi sih apapun itu ya. Yang terakhir itu adalah traffic. Maaf ya, bersihin dulu sebentar. Ini kalau pagi-pagi suka alergi jadi mohon maaf. Nah, oke, jadi ini produk, conversion, sama traffic. Ini segitiganya 3 ya. Kalau produknya udah bagus, konversinya jelek, susah. Terus yang ketiga dan terakhir tuh traffic sih gitu. Traffic itu ya
berapa banyak orang yang datang dan lewat ke toko kita gitu. Jadi kalau udah produknya bagus, conversion-nya bagus, tapi traffic-nya terlalu rendah, ya mau kita bilang conversion-nya 20% sekalipun, kalau di marketplace 20% tuh luar biasa gitu, di atas 10% aja udah sangat luar biasa gitu ya. Eh, apa konversinya udah bagus tapi nggak ada traffic-nya, sama aja kayak naruh barang di mall gitu, toko di mall, nggak ada pengunjungnya mallnya. Ya, yang beli juga dikit kan jadinya. Jadi ini 3 ini harus jalan beriringan. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong iklan masuknya kemana sih di bagian traffic ini ya, Teteh. Jadi, eee, makanya sebenarnya sebelum ngomongin traffic, harusnya yang udah oke banget adalah si produk dan conversion-nya. Conversion tuh seberapa banyak orang yang ngeklik itu produk, terus jadi beli itu produk. Nah, itu konversi ya, gitu. Kalau standar di marketplace, selama itu di atas 1,5%, 2% itu udah bagus loh, gitu. Kalau untuk di Shopee sendiri katanya kalau udah suatu produk konversinya di atas 2%, itu berarti bagus gitu. Secara rata-rata keseluruhan dari seluruh Shopee gitu. Jadi ini kan kita ngeliatinnya sebanding sama produk-produk lain yang dijual di Shopee gitu lah ya. Nah, berarti sebelum iklan tuh PR-nya perbaikin dulu tampilan produknya, fotonya, caption-nya, informasi di cover gitu. Di cover misalnya ya ada logo gratis ongkir ataukah misalnya bisa COD dan lain-lain. Lalu perbaiki toko. Kenapa? Karena kita tuh pengen pembeli jalan-jalan di toko kita lebih lama. Coba teteh-teteh nih kalau jalan ke supermarket aja, makin lama di dalam supermarketnya otomatis yang dibeli makin banyak kan gitu. Nah, terus jangan salah juga, sekarang tuh supermarket bahkan ada yang tidak menyediakan troli kecil, kenapa? Katanya supaya makin banyak barang yang masuk ke keranjang ya, kayak begitu. Nah, kita masuk ke berikutnya. Ini tips-tips untuk naikin traffic organik yang murmur and gratis ya. Kita nih ya dekor tokonya tolong tiap waktu dirubah, nggak bilang tiap bulan banget sih ya, misalnya kalau bisa sebulan 2 kali alhamdulillah gitu. Terus ikutin juga promo Shopee yang apa sih, murah lebay, terus apalagi ya, karena murah lebay itu ngedatengin trafficnya lumayan loh gitu. Terus bikin voucher yang berjenjang, jadi jangan cuma bikin misalnya voucher voucher 10.000 untuk pembelian 5 juta. Atau voucher 100.000 untuk pembeliannya 1 juta, 1,2 juta gitu. Enggak, tapi bikin yang berjenjang. Jadinya orang tuh seakan-akan, gue beli di toko ini mau belinya dikit ataupun banyak tuh ada voucher yang bisa aku pakai gitu, voucher toko. Karena di Shopee tuh kita bisa pakai 3 voucher. Teh maaf ya, ini soalnya noise. Jadi aku izin sebentar aja buat nutup pintu. Oh, oke. Mohon maaf Saya mau ya. pakai dulu ini ya, earbuds ya. Ya, nih, dah. Maaf ya, tadi soalnya kalau enggak noise dari bawah masuk banget. Nah, jadi usahain kalau bikin voucher tuh berjenjang. Voucher apa sih? Voucher toko biasanya ya, atau voucher produk juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau aku lebih senang voucher toko ya. Jadi misalnya ya pembeliannya rata-rata pembelian di toko kita itu 100.000. Kita taruhlah vouchernya di 120.000. Jadi supaya apa? Supaya orang tuh mikirnya, oh berarti kalau gue belanjanya nambah 20.000 lagi bisa dapat voucher ini loh, lumayan ya. Memperbesar basket size, maksudnya tuh orang sekali check out supaya makin banyak barangnya, nggak cuma satu biji ya. Terus juga ini aku ngomonginnya organik dulu ya, karena gimana juga organik tuh basicnya sebelum ke traffic gitu ya. Selesaiin masalahnya biar nggak dapet bintang 1, misalnya barang yang dikirim salah, ya udah kita kasih tahu ke pembeli supaya ngajuin pengembalian, atau kita mau biar nggak banyak jumlah pesanan tidak terselesaikannya mau diselesaikan di luar nggak masalah ya gitu.
Kalau bisa nih ya, punya CS-nya yang jago cross selling, ini sih yang jago Tedian sih. Biasanya CS-CS-nya tuh di training untuk nge-cross selling ya. Boleh nggak Tedian? Nah, terus juga ya doa yang banyak, Kaget. beneran. Doa yang banyak, beneran ya. Jadi kita tuh kadang-kadang nggak tahu juga kan faktor apa yang bikin orang itu tuh belanja di toko kita gitu ya. Eh, Jadi biasanya sih aku kalau pas hari-harinya di mana mama aku ada di rumah, lebih banyak paketannya nggak tahu kenapa, mungkin banyak doa dari mama gitu ya, ngeliatin barang aku, semoga cepet laris gitu, barang anaknya gitu. Jadi tetap aja, tapi sunatullahnya ya kita usahain dulu dan baru doa. Jadi kayak doa tanpa usaha nggak bisa, usaha doang nggak pakai doa juga nggak bisa, doa-doanya ya. Nah, ini cara masang iklan di Shopee, karena kita kan mau bahasnya soal traffic ya. Nah, aku mau ngecek ke dashboard, sekaligus mau lihat di bagian dekorasi toko ya, siapa tahu teteh-teteh ada yang belum ngeh terkait dekorasi toko, biar kita bisa praktek dikit ya. Cek, Kela. Nah, Kela. Nah, ini kalau kelihatan, ini dashboard Shopee aku jelek ya biarin aja ya. Gitu. Dashboard Seller Center di Shopee aku. Sebenarnya sekarang tuh udah banyak fiturnya yang bisa dipakai dari HP ya, teteh. Kalau dulu tuh ya terbatas banget fitur berjualan Shopee yang lewat HP tuh, nggak selengkap di Seller Center yang ada di web. Sekarang tuh bahkan udah bisa pasang iklan yang manual lewat HP gitu, lewat aplikasi di HP. Tapi dia tuh aplikasinya tuh berat, jadi HP aku tuh kan udah jadul ya. Jadi akhirnya aku nggak pernah pakai lagi sejak mulai pandemi gitu sampai sekarang aku nggak pernah pakai lagi Seller Center yang di HP. Tapi ada kelebihannya juga loh Seller Center yang di HP. Karena masang feed itu hanya bisa lewat HP. Kalau teteh-teteh pernah lihat di Shopee, Shopee Feeds, Shopee yang video, ataupun yang foto masih ada nggak ya? Dulu sih ada Shopee yang kayak feeds-nya tuh bentuknya foto gitu. Ada nggak sih Teh? Tedian? Oh, kok aku. Nggak Shopee ada Feeds tuh. udah nggak ada ya? Perasaan cuman Berarti sekarang kayak video kayak Reels gitu ya adanya? ada sih. Iya, Oh yang foto iya. ada sih teh, masih ada kan? Nah itu dia. Tapi itu nggak ada lewat Seller Center. Jadi itu tuh ya katanya udah di-develop dan akan di-launch, tapi udah bertahun-tahun kagak di-launch juga tuh feed yang lewat Seller Center. Jadi kalau ditanya kelebihannya yang laptop, yang web gimana? Kalau di web, kelebihannya lebih lengkap. Ini pengaturan-pengaturannya dan lebih detail. Tapi kekurangannya nggak ada Shopee Feeds. Juga nggak ada yang Shopee Video itu nggak ada itu. Yang bentukannya feeds-nya video itu nggak ada kalau di Seller Center. Tapi kalau kalau di HP ini banyaknya kurangnya kayak untuk download data kayak gitu loh, lebih susah, terus pengaturannya ya renyak ya, lebih renyak gitu menurut aku. Oke, nih kalau teteh-teteh suka dekor, ngedekor toko tuh sekarang menurut aku ya wajib buat bikin orang tuh makin betah di toko kita. Nah, ini kalau dilihat di sebelah kanan ini nih yang kelihatan di HP gitu. Ya, dan sekarang tuh enaknya yang terlihat di situs tuh kalau ada orang yang masuk lewat web gitu, ataupun di aplikasi itu nanti kita misalnya ngedekor yang di aplikasi, otomatis nanti bisa diaplikasiin ke situs gitu. Nah, jadinya nggak usah 2 kali kerja bikin dekor gitu. Kalau dulu harus bikin satu-satu, mending ribet gitu. Nah, terus sekarang juga ada yang baru, ini fitur namanya halaman promo penjual. Ini tuh aku belum pernah bikin, jadinya aku masih kosongin aja, belum sempat bikin gitu. Tapi itu tuh kita bisa nge-highlight promo-promo yang ada di dalam Shopee kita. Terus nanti kalau kita nge-sharing link,
bisa orang tuh masuk langsung ke halaman si promo itu nih, bentukannya kayak gini. Tapi ini tuh masih beta ya, jadi katanya ada yang udah dapet, ada yang belum. Tuh, jadi kayak voucher-voucher khusus produk tertentu bisa di-highlight di sini. Karena yang namanya voucher produk itu biasanya rada khusus produk tertentu ya, itu tuh rada tenggelam gitu loh di Shopee. Makanya dia sekarang bikin ini si halaman promo penjual inilah gitu. Nanti kalau udah kita bisa share ini, sorry, kita bisa share ini di banner toko kita gitu loh. Jadi banner toko kita nanti dikasih link ke arah si dekorasi toko yang ini halaman promo ini gitu. Mohon maaf nih, aku belum bisa cerita banyak soal yang ini karena belum bikin, baru keluarnya, baru pertengahan minggu ini gitu. Awal minggu ini kalau nggak salah. Nah itu dia ya. Nah, kalau dekorasi toko nih bisa dilihat walaupun nggak cakep, tapi toko aku tuh udah didekor loh, minimal tuh ada begini-begini ya. Jadi orang tuh mau masuk kemana nanti diklik, mau masuk kemana nanti diklik aja gitu. Tinggal klik, 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 klik. Oh ya masuk. Mereka jadi lebih enak berjalan-jalan di tokonya. Tapi sebelum mendekor, yang paling pertama itu harusnya cek dulu di kategori toko kita ini, pastiin semua barang-barang kita tuh udah masuk ke dalam kategori ini ya. Kenapa? Biar customer tuh mudah menjelajahi toko kita gitu. Jadi misalnya yang jualan fashion, oke, misalnya gamis-gamis ditaruh di satu kategori. Kalau ini kalau di Tokopedia kayak etalase lah gitu. Tapi kategori di Shopee itu, kalau kategori toko ini, satu barang tuh bisa masuk ke 10 kategori. Misalnya dia masuk ke sel bulan ini, terus juga masuk ke bagian gamis, terus juga misalnya masuk ke bagian baju wanita dewasa. Nah, kayak gitu bisa ya, Teteh. Jadi, nggak terbatas satu barang hanya masuk ke satu kategori, gitu ya. Nah, ini tuh tinggal di mana yang tampil atau enggak bisa dilihat nih kayak gini. Kalau ini berarti kan kelihatan tuh kategori-kategorinya apa aja. Nah, terus udah gitu ini tampilan di web ya gitu, tapi mirip-mirip lah sama di aplikasi gitu. Seperti itu ya. Ini sedikit penjelasan terkait itu. Kita baru masuk ke traffic. Kenapa? Karena sayang banget kalau kita udah ngedatengin traffic yang berbayar gitu loh ya. Di Shopee itu kan trafficnya yang tadi ada yang gratisannya, tapi ada juga yang berbayarnya kan. Gitu. Yang berbayarnya ini harganya lumayan gitu. Jadi kalau sampai pengunjung tuh datang cuman beli satu barang aja, sayang sekali gitu loh ya. Nah, kita lihat di bagian iklan. Ini iklan ya. Nah, ini adalah iklan di Shopee. Kita bisa bikin iklan baru. Ini bisa ditampilin 1 bulan terakhir, 2 bulan terakhir. Ini kenapa sih kok biayanya boncos amat? Saya tuh biasanya masukin biaya tuh sekitar 10% ya itu budgetnya. Ini tuh kalau segini banyaknya berarti ini tuh ada yang bocor ya, ada yang boncos banget. Kenapa saya ini baru masukin kayak sekitar 5-6 produk baru, lebih kayaknya. 6 atau 7 gitu lah. Dan itu produk-produk yang baru itu belum ada reviewnya. That's why kalau ditanya iklan Shopee penting nggak sih? Penting, tapi dia tuh hanya bisa work kalau reviewnya udah ada. Minimal ada 3-4 review gitu lah ya. Itu biasanya nggak bocor selama si reviewnya bagus gitu. Tapi kalau belum ada reviewnya terus diiklanin, orang malah cenderung curiga, diklik-klik tapi kagak dibeli-beli gitu. Bisa dilihat di mana ya? Coba deh lihat 1 minggu terakhir ini. Ada kok yang biayanya tinggi, tapi udah gitu nih, cheer-nya tinggi kan ini. Ini kenapa cheer-nya sampai tinggi? Karena kemarin-kemarin barangnya sempat kosong stoknya. Jadi beberapa varian kosong stoknya. Otomatis kalau stoknya kosong, orang ngeklik produknya tapi nggak beli kan? Karena Pak Harkat, varian-varian. kamu bilang, boleh Pak, TUC. packingnya sesuai permintaan Bapak. Nah, udah. Nah, jadi kalau varian yang diiklankan di depan covernya itu sampai kosong, terus apalagi itu varian yang favorit,
ya. Biasanya iklannya nanti bocor gitu. Aku pernah nggak sadar gitu ngiklanin sampai habis dana kayak 500 ribuan gitu, terus heran kok nggak ada yang beli. Ternyata aku lupa varian yang paling favorit dari 4 tipe yang aku masukin ke sana, itu tuh varian itu kosong gitu. Jadi kayak ya orang ngeklik, tapi udah gitu dia lihat oh varian yang dia inginkan nggak ada gitu. Jadi keluar lagi. Otomatis itu jadi bocor ya gitu. Apalagi yang ada nih, ini ada biayanya tapi kosong penjualannya, ini juga sama, ini aku kelupaan banget ini semingguan ini tuh soalnya sering alergi parah gitu. Terus sudah gitu aku lupa ini variannya pada banyak yang kosong gitu. Jadilah tetap aja ya walaupun udah sering iklan aja masih banyak kok bikin kesalahan. Kalau yang ini kenapa nih gitu? Karena yang ngeklik masih dikit gitu. Ya, seperti itu. Ini udah berapa lama diiklanin tapi yang ngeklik masih dikit. Kayaknya antara biayanya kurang dan sebagainya. Nanti kita lihat deh cara-cara ya. Kita nih belajar bikin iklan baru dulu. Jadi di iklan di Shopee itu sebenarnya biasanya 3. Iklan pencarian produk serupa sama iklan toko gitu. Nah, kalau kita klik buat iklan baru, otomatis sama dia diarahinnya antara iklan pencarian sama produk serupa. Yang paling banyak kliknya, yang paling banyak hasilnya itu yang dari iklan pencarian, tapi yang sering boncos juga dari iklan pencarian gitu. Iklan produk serupa gimana? Iklan produk serupa juga bisa boncos ya. Contoh di aku tuh pernah iklan produk serupa tuh boncos banget karena ternyata aku naruh harga barang itu di atas rata-rata penjual lain. Jadi kalau iklan produk serupa mau nggak boncos, mau konversinya tinggi, kita harus naruh barang minimal di rata sama sama rata-rata orang lain naruh harga lah ya gitu. Atau satu lagi, kalau bisa lebih murah dikit. Itu biasanya nanti works wonder, bagus banget ya. Tapi kalau iklan pencarian yang paling banyak diklik orang adalah iklan pencarian sebenarnya gitu ya. Nah, iklan pencarian tuh di sini ada produk, ada toko. Ini saya nggak nyaranin kalau teteh-teteh yang punya toko gado-gado, palu gada gitu, untuk pakai iklan toko karena cenderung lebih bocor ya gitu. Jadi yang bagus tuh apa sih sebenarnya kalau iklan toko itu disarankan ya sebenarnya untuk yang tokonya jualnya satu jenis barang. Contoh misalnya dia emang toko kosmetik. Bolehlah dia iklankan pakai iklan toko. Kenapa? Karena normally orang yang beli kosmetik A, maka dia akan cari kosmetik B, kosmetik C, dan kosmetik D gitu kan ya. Tapi contohnya misalnya produknya palu gada, jualan alat tulis, terus jual juga skincare dan kosmetik kayak gitu. Itu cenderung lebih bocor ya iklannya di toko. Iklan toko ini aku pernah pakai sekitar 2-3 bulanan, tapi tahun itu belum cocok buat aku. Kenapa? Soalnya lebih bocor lah menurut aku, konversinya rendah gitu kalau iklan toko ini. Tapi kalau yang teteh-teteh yang tujuannya mau branding, menurut aku wajib itu pakai iklan toko ya. Contohnya yang Segaru kayak gitu itu cocok gitu buat iklan toko. Karena kan yang beli emang yang cari bumbu masak kan. Contoh ya. Nah, terus kalau aku bikin iklan, biasanya modalnya pasti aku tentuin batasannya, dan itu modal harian. Kenapa bukan total modal? Total modal tuh jadi dari awal ngiklan sampai sekarang udah habis berapa gitu. Dan itu kalau udah habis modalnya harus kita tambahin terus gitu. Jadi aku lebih senang pakai modal harian. Kenapa? Biar satu hari itu minimal nggak habis total ya dia. Biaya iklannya tuh ada terus tiap awal hari gitu. Nah, kalau aku di awal-awal biasanya modalnya 5 ribuan gitu. 5.000, 10.000. Kadang 10.000 sih ya udahlah, tolong 10.000 ya. Dan aku biasanya kliknya tanpa batas waktu. Kenapa? Karena capek kalau iklan di Shopee, terus udah gitu kita tetapkan tanggal selesai, terus nanti harus bikin lagi iklan baru, kayak nggak oke deh gitu. Menurut aku mendingan kalau periodenya tanpa batas waktu. Terus nanti kalau mau berhentiin gimana, nanti bisa di stop kok di tengah-tengah ya. Jadi dia tuh ada kayak pause dan ada kayak stopnya gitu. Stopnya tuh selesaikan gitu. Nah tapi
iklan tuh misalnya ya sekarang lagi nggak mau iklan karena ya itu si variasi produknya lagi pada kosong. Kalau diiklanin juga bocor. Nah itu TTT bisa klik nanti stop dulu gitu lah. Nanti bisa dilanjut lagi. Ya. Lalu di sini bisa milih si produknya. Ini misalnya ya contoh nih aku belum di iklannya ini. Nah, bisa pilih otomatis atau pilih manual, tapi jujur aku tuh nggak merekomendasikan pilih otomatis. Kenapa? Karena nanti Shopee itu akan mengatur kalau si otomatis tuh gabungan antara judul yang kita masukin, deskripsi di 2 baris pertama, sama kategori-kategori yang kita isi di produknya, gitulah ya, bukan kategori sih, apa sih? Kayak kelengkapan katalog yang di dalam produknya itu loh, kan ada misalnya merek apa dan sebagainya, sama dia digabungin untuk mendapatkan si kata kuncinya, dan kata kuncinya kadang-kadang nggak nyambung alias konversinya rendah. Nih ya, misalnya kita klik nih, tambah kata pencarian manual. Oke, ini masih nyambung ya, setting spray makeup, setting spray kosmetik, makeup setting spray kecantikan. Oke lah, berarti ini lumayan nyambung untuk kosmetik mahal sih, tapi itu lihat harganya ya 7.700, 12.000. Perawatan ini kan bukan perawatan nih, ini makeup setting spray, jadi nggak cocok gitu. Perawatan kecantikan enggak, kecantikan spray juga nggak cocok karena spray kecantikan tuh biasanya untuk skincare gitu. Kalau yang ini makeup ya, makeup kan biasanya setting spray gitu. Kalau ini masih nyambung, tapi lihat deh harganya. Dan itu kalau kita klik otomatis ya segitulah biaya per klik yang dia kenakan ke kita. Aku tuh berapa kali pakai yang otomatis, tapi caranya hybrid, dia maksudnya manual, aku tetap masukin, otomatisnya juga aku jalanin. Dan itu nggak ada yang works gitu. Jadi mohon maaf, mungkin kalau Teh Dian bisa sharing nanti gimana cara dia pakai otomatis, tapi di aku otomatis tuh nggak ada yang works. Hanya di toko lain ada tuh, bahkan Om Botok tuh pernah ngeliatin dia bahwa ada satu toko yang dia kelola, yang iklan manualnya tuh kagak nyangkut-nyangkut, tapi iklan otomatisnya itu hasilnya malah bagus cheer-nya gitu. Nah, berarti di situ kemungkinan dia belum dapat yang iklan manual itu ya gitu. Sorry. Nah, oke. Jadi kemungkinan iklan manualnya belum dapat kata-katanya gitu, belum dapat kata-kata yang pasnya. Nah, aku biasanya otomatisnya aku matiin. Terus kalau dibilang berikutnya tuh yang penting adalah kan berapa nentuin bidnya ya. Bidnya itu aku nggak pernah pakai lebih dari Rp400 TTT. Jadi kalau aku biasanya gini, klik atur biaya iklan 245 kayak gini lah. Kenapa? Nanti aku lihat dulu setelah 1 minggu ya ini dijalanin, mana yang banyak yang dilihat tapi nggak yang ngekliknya dikit banget, itu aku naikin bidnya kayak gitu. Jadi aku kalau naikin bid nggak pernah sesuai ininya, nggak pernah sesuai yang seperti ininya, apa namanya, rekomendasinya aku nggak pernah sesuai ya. Dia rekomendasinya segitu ya udah 21 gitu. Ya ada kok yang rekomendasinya murah-murah juga. Nah terus kita bisa tambah lagi kata pencarian di sini. Makeup spray. Nggak masuk seriously spray. Seriously something. Nah, ini ada kan, coba cari kata-kata kunci yang harga bidnya, kualitas pencariannya bagus dan harga bidnya lebih bagus. Ini kualitasnya masih rendah dan ini masih produk baru ya gitu. Nah, jadi kita tinggal ganti aja nanti di sini bidnya gitu. Nanti kalau ada yang tanya apa sih bedanya, kita set di tipe pencocokannya spesifik sama luas habis ini ya. Oke.
Nah, contoh nih ya, ini aku aktifkan dulu deh pokoknya iklannya, dulu aktif. Oke, nah kalau ada kayak gini nih, berhasil diaktifkan, coba iklan produk serupa untuk meningkatkan penjualan. Saya menyarankan tidak, terima kasih aja jawabannya. Kenapa? Karena nih udah otomatis penempatan iklannya untuk si yang iklan produk serupanya adalah versi otomatis, aku nggak suka. Terus udah gitu, entah kenapa ya kalau saya ngaktifin iklan produk serupa, tapi yang lewat yang disarankan begini sama dia, pernah tuh saya coba kayak 2 minggu iklannya tuh belum jalan gitu, terus terpaksa aku hentikan iklannya, terus udah gitu baru aku input manual dan dijalanin lagi baru jalan, aneh ya gitu. Jadi aku biasanya tidak terima kasih, nanti aja setting sendiri manual. Oke, terus udah gitu tadi kan baru iklan pencarian produk, selebihnya aku pakai iklan produk serupa, misalnya untuk produk yang tadi lagi ya. Nah, yang ini. Aku belum bikin kan, nah, terus aku klik aja, oke. Sebenarnya bisa diotomatisin juga, tapi aku nggak suka. Nah, bentar, masukin lagi deh. Kalau nggak salah bisa beberapa sekaligus deh. Nah, kalau iklan produk serupa lewat seller center, dia bisa nggak otomatis. Dia tuh minimal per kliknya 150, jadi murah ya menurut aku. Tapi aku mah tetap aja semua iklan tuh aku pasti batasin modalnya ya, mau 2.000 ke, mau 5.000 ke, terserah ya. Aku biasanya batasin modal hariannya di 2.000 gitu. 2.000. Oke. Dan aku selalu kliknya tanpa batas waktu aja biar nggak capek. Jadi Kak, bedanya sama iklan yang pencarian, iklan pencarian mending inputnya satu-satu, tapi kalau iklan produk serupa mau bikinnya beberapa sekaligus bisa gitu ya. Tinggal klik aktifkan. Nah, terus udah gitu dia pasti nyaranin yang belum coba bikin iklan pencarian toko. Kalau aku mah mending tidak, terima kasih, terus nanti bikin iklan tokonya sendiri. Ini kalau iklan apa? Iklan pencarian tuh ada nih untuk yang bikin toko. Nah, ini kita kudu masukin nama iklannya, tapi nggak akan kelihatan kok, jadi suka-suka ya. Terus bisa nentuin modal, dan kalau menurut aku nggak usah pakai batas waktu ya. Jadi menurut aku tentukan modal tetap wajib, tapi tanpa batas waktu aja gitu. Terus ini nanti yang ditampilkan bentukannya iklan toko tuh. Nanti kelihatannya di mana kalau ada orang misalnya kita masukin kata kuncinya adalah kosmetik apa gitu, kosmetik suatu merek gitu. Nah, itu nanti ditampilkannya adalah di layar pencarian orang. Ya, layar pencariannya yang paling atas itu biasanya sekarang isinya iklan toko ya. Tuh. Jadi kita bisa nambahin kata pencariannya di sini. Tuh. Bisa masukin apa aja. Tapi aku jarang pakai sih itu iklan toko, jadi aku nggak bisa komentar banyak ya terkait itu. Nah, lalu teteh gimana caranya kalau mau ngelihat iklan itu tuh bocor atau enggak? Kalau aku tuh lebih lihat sama cheer tuh. Jadi ini tuh banyak banget yang bisa ditampilin di dashboardnya Shopee sekarang. Tapi aku tuh biasanya lihat lebih ke cheer, jumlah klik bolehlah dilihat sama jumlah klik, penjualan nggak usah, boleh. Biaya aku matiin, biasanya biaya konvensi juga aku matiin. Kenapa? Biar nggak capek melihat layarnya tuh, biar tampil semua. Gitu. Tambahin satu lagi lah, biaya boleh kayak gini. Nah, terus kita bisa sort kok. Jadi ini kan jangan lupa ya, lihatnya ini misalnya 1 minggu. Kalau aku senangnya lihatnya 1 bulan lah minimal. Nah, terus ngapain? Dilihat mana yang biayanya tinggi, tapi udah gitu nggak ada konversi. Nah, ini nih, ini biayanya segini, konversi apa penjualannya segini itu 23%, ini menurut aku ketinggian. Cetapil yang ini tuh sempat berapa variannya kosong, jadinya gitu biayanya ketinggian gitu. Nanti berarti aku harus evaluasi si produknya, ganti kata kuncinya. Nah, kalau yang ini biayanya tinggi tapi penjualannya juga masuk dan masih masuk ke margin saya, ya udah biarin aja gitu. Yang ini biayanya segini,
segini penjualannya segini, ini boncos banget, tapi ini tuh produk baru, jadi aku nggak bisa matiin dulu teh, nanti malah lebih kecil gitu. Nah, hanya sekarang kalau mau yang lebih cocok ya untuk orang-orang yang benar-benar conversion sensitif, ada yang baru di sini namanya sekarang jaringan influencer Shopee. Kalau nggak salah kalau Star Seller udah dapet deh ini, gitu ya. Nah, ini tuh kita bisa ngatur ROI-nya tuh 20%, berarti CIR-nya itu atau biaya dibagi sama omset adalah 5%, dan itu masih masuk banget ke dalam margin aku. Jadi sekarang tuh aku untuk barang-barang yang kalau diiklaninnya bocor banget kayak gini, biasanya aku matiin iklannya terus aku ganti aja dia, mending aku gedein si komisinya di bagian yang jaringan influencer Shopee ini. Gitu. Kenapa? Karena lebih sesuai target ya dia, gitu. Menurut aku, gitu. Daripada dari iklan. Jadi kalau ada yang nanya sekarang, apakah harus ngiklan di Shopee? Ya harus datengin traffic gimana pun caranya, terserah mau ngiklan kah, mau manfaatin TikTok kah, mau share di sosial media kah, mau apa, yang penting datang trafficnya. Kalau enggak, trafficnya nggak hadir ya, gitu. Bentar ya, kita masuk sedikit lagi. Nanti boleh dibagiin kok si ininya, si slide-nya. Nah, kalau ada yang tanya nih, produk yang cocok diiklankan yang mana? Yang konversinya tinggi, yang mau di-push penjualannya, karena ya misalnya stok banyak atau apa gitu ya, itu sebaiknya diiklan. Dan wajib nih produk yang baik reviewnya. Kalau reviewnya sampai baru jualan 1-2 biji terus reviewnya jelek, delete aja produknya, bikin lagi produk baru gitu. Atau ya ini produk yang mau dikeluarin cepet-cepet gitu, karena takutnya sebentar lagi masanya udah mau habis gitu, masa apa ya, udah nggak model lagi, misalnya udah nggak in lagi modelnya dan sebagainya gitu ya. Nah, ini contohnya, nanti aku kasih slide-nya sih bisa dilihat ya, produk yang mana, konversinya berapa, keuntungannya berapa, bitnya berapa, produknya tepat diiklankan atau enggak. Gitu. Cuma matematis banget ya. Nah, ini cara ngitung harga jual produk. Sebenarnya ini aku udah pernah kasih sih, dan aku udah update si Excel-nya. Jadi nanti boleh aku bagiin aja si Excel-nya gitu ya, sekaligus sama bagiin slide-nya buat yang mau download gitu. Jadi gimana caranya ngitung harga jual produk kalau di Shopee dengan kita tuh dikasih fee macam-macam. Gitu. Jadi aku bahasnya sekilas ya. Jadi ini kalau menurut aku tips untuk awal-awal ngiklan, siapin produk dan tokonya dulu, baru ngiklan ya. Gitu. Foto info harus lengkap, minimal ada review yang pakai foto lah. Gitu. Terus jangan lupa masukin ke kategori yang pas, kategori di tokonya. Budget per kliknya itu di awal-awal ngiklan yang minimal aja, jangan 200 banget sih. Aku biasanya pasang di 201, 202 gitu. 210, 215, nanti pelan-pelan dinaikin. Nah, juga nggak pakai iklan yang otomatis dulu. Kalau mau pakai hybrid ya. Yang otomatis ya, manual iya gitu. Dan siapin dananya buat belajar, maksudnya apa, buat trial and error si iklannya ya, kayak sebulan pertama tuh relakanlah untuk boncos gitu, buat apa, nanti ada gunanya ya. Jadi apa, kita tuh bisa mining kata kunci. Mining kata kunci itu gimana, iklan kita harus di set luas. Kenapa? Contohnya nanti aku liatin kenapa sih ngecek, kenapa sih masukinnya luas. Nih ya, aku bukain yang udah pernah aku download aja ya, soalnya biar enggak error. Kalau di Shopee suka itu. Nah, kita ini kalau masuk ke iklan produk, sebentar mana ya? Nah, ini iklan produk, pencarian produk. Ini tuh datanya bisa di-download ya. Datanya tuh cuman bisa di-download. Oh, sekarang bisa di-download 3 bulan, dulu hanya bisa 1 bulan. Nah, ini nanti kita bisa download datanya nih di sini. Hasilnya itu bentuknya CSV, jadi dikonversi dulu jadi Excel. Nanti kalau udah dikonversi jadi Excel, si datanya itu, bentar ya, ada nggak di sini? Nah, di sini.
Nah, kayak gini. Kalau udah di-download dan dirubah jadi Excel. Ini lihat ya, kalau kata pencariannya manual, ini tuh bisa dilihat kayak begini. Tapi kalau yang otomatis, dia nggak ada. Dia cuma ada kayak data berapa orang yang ngeklik. Nggak tahu dia ngekliknya kata apaan. Nah, terus statusnya, ya status pasti normal ya. Terus tipe pencocokannya luas sama spesifik. Kalau spesifik, itu harus misalnya kita masukin kata pencariannya yang ini ya, sebentar ya. Nih, kita masukin pencariannya adalah Sitmask Akne. Itu nanti orang tuh harus mencarinya sebagai Sitmask Akne aja. Beda satu huruf aja nggak tampil iklannya. Tapi kalau yang ini kita pilihnya kan yang luas ya. Hasil pencariannya apa coba? Nih aku masukinnya Sitmask Akne. Hasil pencariannya Sitmask pria ya. Gitu. Ini coba aku sort dari sebelah sini nih ya. Data, filter. Nah, aku sort deh ya berdasar abjad. Oke, nih lihat dari satu kata masker akne aja, hasil pencariannya tuh apaan sih? Hasil pencarian tuh sebenarnya orang tuh ketemu iklan kita, dia tuh ngetikin kata apa sih di dashboard Shopee-nya. Yang ini Azrina Pure Acne Matte Mask nggak ada urusannya gitu. Garnier, itu mereknya juga bukan Garnier gitu. Terus Rojukis ini salah apa ya? Yang nyarinya salah. Yang nyarinya tuh salah input ya. Harusnya kan Rojukis S-nya 2. Ini S-nya cuma 1, tapi tetap masuk sebagai, jadi dia tuh tetap ketemu iklan kita gitu. Nah, lihat deh kalau hasil pencariannya yang dari luas itu lebih banyak kata-kata yang bisa kita dapat. Nah, aku senangnya apa? Kalau yang hasil dari pencarian luas ini, terus aku lihat yang dilihatnya banyak ya, yang dilihatnya banyak, aku masukkan dia sebagai kata kunci yang baru gitu. Jadi nih Rojukis Serum Mask, oke nih ini bisa nih dimasukin sebagai kata kunci baru. Ini kan aku pakainya apa nih? Nyarinya Rojukis Sheet Mask, tapi dapatnya orang pencariannya segini dan ini dilihatnya banyak, yang klik banyak pula gitu. Nah, berarti ini berpotensi ya untuk kata-kata baru yang dijadikan sebagai kata kunci baru gitu. Kata kunci itu harus sering-sering dilihat ya, teteh-teteh, dilihat terus ditambahin yang baru kalau ketemu yang berkualitas gitu ya. Ini Rojukis nggak ada yang aneh. Nah ini tuh lihat yang ini. Ini salah nulis ya orangnya, Rojukis S-nya 1 gitu. Tapi ternyata yang ngelihat banyak dan yang ngeklik tuh lumayan. Berarti ini bisa untuk kita pakai sebagai kata kunci yang baru. Seperti itu ya. Jadi yang bagian ininya emang harus rada telaten ya, kayak tiap 2 minggu sekali lah dicek gitu. Supaya apalagi kalau misalnya sekarang barangnya udah mulai menurun, orang yang ngelihatnya dan sebagainya, harus kita cek-cek ke sebelah sini. Atau boncos bisa dicek ke situ ya. Nah, itulah dia. Nah, terus nih ya, kan tadi aku bilang gimana caranya ngantiin iklan di tengah-tengah orang kita pakainya tanpa batas waktu. Semua kan ini bisa dinonaktifkan. Nonaktifkan ini kayak pause ya, sedangkan selesaikan ini kayak stop. Jadi di stop iklannya. Kalau lagi barangnya variannya habis apa, daripada boncos waktu ngiklan, mending dinonaktifkan dulu gitu. Nanti kalau varian-variannya udah pada di stok lagi, baru di resume tuh. Ini misalnya kita nonaktif terus bisa klik lanjutkan. Ya. Itu terus sedikit lagi dah, apa ya tadi. Nah, itulah kenapa aku hampir nggak pernah juga pakai otomatis, karena kalau otomatis nggak bisa dilihat kayak gitu ya teteh-teteh. Ya. Ini kalau yang mau screenshot, Bocilnya pada datang. sebentar ya, mengusir dulu keluar. Sok-sok mama Taila. Iya, ya, oke. Jadi dia mungkin nambahin ya yang tadi Teh Ila kasih tahu ya tentang iklan otomatis.
Jadi iklan otomatis itu kalau dia, nah Indah aku jadi nambahin dikit nggak apa-apa ini? Boleh, kenapa? Oh, tadi yang tentang iklan otomatis itu, kan biasanya tuh dia tuh harganya bakal jadi kayak murah kalau misalnya banyak banget yang nyari gitu ya. Makanya kalau di Diana suka dipakainya cuma kayak di tanggal kembar doang teh. Itu Nah, dia itu jadi tuh murah. bagus tuh. Sekarang ada opsi juga ya di tanggal kembar, itu sekarang tuh di seller centernya Shopee ada opsi untuk menaikkan bid secara otomatis, tapi terbatas. Nah, aku senang sih kalau pakai fitur yang itu. Jadi biasanya supaya pas tanggal kembar atau apa, iklan aku nggak kebanting gitu. Ini di dalam sini ya, di seller center. Nah, nanti biasanya di atasnya sini, bentar. Nah, di sini tuh sekarang tuh ada fitur biaya per klik otomatis yang berlaku pada tanggal 25 Februari, berarti pas event gitu ya. Dan ini fitur biaya otomatisnya adalah nggak banget per apa ya, otomatis pisan gitu, enggak, tapi dia tuh di cap, di kayak dimaksimalkan ya, dibatasin hanya maksimal 2 kali lipat dari bid kita yang biasa gitu. Jadi kalau aku senang sih pakai fitur yang ini sekarang, nggak kayak dulu gitu. Kalau dulu kan otomatis ya, pokoknya otomatis banget. Wah, aku nggak mau itu gitu. Kalau yang ini hanya biaya per kliknya otomatis. Tapi iklan otomatis juga bisa sih dihidupin di saat-saat event-event gitu. Nanti aku mau coba teh Dian, siapa tahu dulu tuh masih rada kacau gitu algoritmanya, mungkin sekarang udah bagus. Nanti aku mau coba lagi untuk beberapa produk gitu. Dia tuh ada perbaruan terus dan perbaikan ya gitu. Jadi semoga ya makin banyak perbaruan dan perbaikannya makin bagus nanti hasilnya gitu ya. Nah ini oke, ini. Nah, itu aku ambilnya dari slide-nya Om Botak, sudah gitu aku males bikin tulisan lagi gitu, jadi rada-rada ngeblur dikit nggak apa-apa ya. Intinya nih, kita nih ngelihat kalau yang cheer itu kan biaya dibagi omset. Sedangkan yang ini click through rate tuh ya kayak konversi lah ya gitu. Untuk yang cheer-nya tinggi, terus juga persentase kliknya tinggi, ini kita harus tingkatin dulu si organiknya si produk, mungkin harganya, judulnya, deskripsinya, fotonya diperbaiki. Atau buat combo hemat atau banding produk dan subsidi ongkir supaya si produk itu makin banyak yang beli gitu ya. Nah, sedangkan kalau udah cheer-nya tinggi, apa yang ngekliknya click through rate-nya sebenarnya ya. Click through rate-nya rendah, jadi kayak 100 orang yang ngeklik, yang beli cuma 1 gitu. Nah, itu lebih baik dinonaktifkan aja iklannya. Mungkin lebih cocok pakai jaringan influencer Shopee deh untuk yang itu ya. Dan fokusnya pada peningkatan pesanan yang organik dulu aja gitu. Karena itu tuh boncos gitu produk itu. Gitu. Mungkin ada perlunya kayak kita taruh di dekorasi bagian atas, sebelah kiri atas gitu. Karena katanya secara psikologis yang ditaruh di kiri atas itu lebih banyak diklik orang gitu. Terus juga untuk yang ini, yang cheer-nya rendah, wah seneng ya kita. Biaya cheer-nya rendah, tapi click through rate-nya tinggi. Bagus ini, naikin bid-nya gitu. Naikin bid-nya per kliknya gitu. Kayak misalnya tadi ngesetnya di 200-an, coba naikin ke 250-an, supaya posisinya dia makin atas. Dan ini adalah iklan yang sangat disukai ya, yang sangat disukai seller ini sebenarnya. Yang kita tuju tuh yang ini sebenarnya. Supaya si persentase kliknya tinggi, click through rate-nya tinggi, tapi biayanya rendah. Ini berarti oke banget. Ini kayak udah winning banget ya. Nah, kalau yang ini persentase kliknya rendah, persentase yang ngeklik beli itu rendah, terus udah gitu cheer-nya juga rendah sih gitu. Coba pakai bid otomatis di sini. Nah, ini sebenarnya cocok mungkin pakai bid otomatis atau cari kata kunci yang baru deh. Cara apa ya? Kata kunci yang lamanya dihapus dulu terus ganti sama yang baru. Nah, gitu ya.
Nah, terus ini tipsnya ya untuk strategi iklan. Yang agresif tuh ya hari Min 7 event sampai H+1 atau H+2 event tuh naikin budget iklan per produknya, naikin bid per kata kunci, sama jangan lupa kalau saldo iklannya habis ya ditambah ya, kalau saldo iklannya habis nggak ditambah-tambah nggak bisa lah gitu, nggak bisa ngiklan. Terus kalau normal ya coba dicek siklus di toko, pakai bid normal, bidnya ya maksudnya jangan ditingkatin atau gimana dan batasi budgetnya. Ya kalau habis mungkin boleh nambah gitu. Dan slow, kalau di aku nih slow tuh biasanya pertengahan bulan sampai tanggal 23 belum orang gajian. Bidnya normal, budgetnya minimal juga. Ya bisa cek juga ya misalnya kayak kapan gaji ke-13 pegawai negeri keluar itu hari-hari moncer kalau ngiklan. Gitu ya, dari H-1 soalnya mereka udah pada masukin ke keranjang, begitu duitnya turun, wah pada check out kayak gitu ya. Ini tips kalau yang punya produk baru kan susah ya mau ngiklaninnya, kayak boncos banget sih gimana, tampilin di dekorasi toko bagian kiri atas. Di kiri atas layar, jadi maksudnya kalau orang ngeklik ke toko kita di aplikasinya tuh muncul di kiri atas layar gitu. Atau buat combo hemat ya, combo hemat gimana, sangkutin sama produk yang paling laris gitu. Jadi biasanya sih kalau aku sangkutinnya sama produk yang paling laris, jadi produk barunya aku pakai sebagai combo hemat ke produk yang paling laris gitu. Nah, buat naikin si yang produk barunya biar dapat review juga. Dan begitu ada yang beli, coba ya dikasih gift, dikasih selipan, jangan lupa kasih tulisan juga untuk ngasih review. Kalau dia belum ngasih review juga, coba di DM diingetin buat ngejar reviewnya. Tapi ya kalau dia udah ngasih review, jangan terus teh kok gitu doang sih reviewnya, ganti dong pakai foto, pakai video gitu-gitu. Ya jangan minta diubah lah, nanti dianya kesel gitu. Oke, segitu dari aku sih. Nah ini, jadi pengingat penting aja nih. Pertama tuh jangan lupa siapin produknya, terus siapin tokonya, baru pasang iklannya. Evaluasinya 2 mingguan sekali, dan kalau bisa dimainin kata kuncinya, lalu balik lagi ke satu ya. Maksudnya siapin si iklannya lagi, perbaiki produknya lagi. Gitu. Terima kasih udah ngedengerin. Nih ada pertanyaan nggak Teteh? Ya. Halo. Iya, mangga. Oke. Halo semuanya, ini Teh udah ada pertanyaan-pertanyaannya nih. Mau langsung itu aja dijawab-jawabin. Boleh, Sudah boleh. 1 jam ya, soalnya ternyata sudah 1 jam dan ini malah nambah-nambah orang yang masuk nih Teh. Oke. Jadi tadi ramai banget ya kita bahas tentang Shopee Ads ya untuk pemula. Oke, kita langsung pertanyaannya Teh dari Teh Hana nih. Teh Hananya tentang mau tahu persen conversion-nya itu gimana caranya ya? Maksudnya Teh Hana? Ini maksudnya kayak konversi produk ya? Cara ngitung konversi. Bentar ya. Aku coba share screen dulu. Nih. Jadi ini kalau ke dalam Shopee Seller Center, di sini ya di bagian bisnis itu bentar. Mana sih Shopee Seller Center bisnis. Nah, sekarang ini kita bisa lihat di bagian produknya ya. Jadi ini datanya jangan real time deh, yang per bulan aja. Misalnya mau lihat Januari gitu. Nah, ini kita bisa lihat nih proporsinya nih, kayak total pengunjung, proporsi, tingkat perubahan, lainnya lah. Mending kita klik lainnya gitu lah. Terus udah gitu kita mau lihat apanya nih. Nih bisa dilihat kan berapa yang lihat, berapa yang masukin keranjang, berapa yang siap dikirim. Jadi kalau yang lihatnya 14, jangan hari ini deh, ini per bulan mana sih? Apa? Karena kalau data harian itu nggak ya kurang pas ya dilihatnya. Enaknya mending yang kayak gini. Ini lihat nih, ini kan ada halaman produk dilihat, berapa yang masukin ke keranjang, berapa yang siap dikirim. Nah, kita lihatnya konversi itu adalah halaman produk dilihat. Jadi berapa produk
yang siap dikirim dibagi jumlah halaman produk dilihat kayak gini. Ini dibagi aja gitu. Jadi makin tinggi konversinya makin bagus ya gitu. Kita bisa ngeliat juga kayak gini sih mana ya. Pesanan dibuat enggak usah deh. Ini nih. Di sini bisa langsung ada nih kalau mau tingkat konversi. Tuh, langsung. Ini kita bisa filter, tuh. Bisa difilter yang paling rendah sampai yang paling tinggi tuh. Mana tuh? Oh, berarti yang bagus-bagus buat diiklanin mana? Yang ini yang konversinya tinggi-tinggi ini gitu. Nih ya. Ada yang konversinya rendah-rendah, ada. Enak ya, udah ada sekarang kok checklistnya ini baru nih. Dulunya awal-awal tuh nggak ada nih bagian ini, tapi sekarang udah ada. Tuh, udah ada tuh tingkat konversi dan ini bisa diekspor. Jadi TTTT bisa lihat nanti dalam bentuk Excel gitu. Kalau nggak salah, kalaupun nggak Excel bentuknya CSV, paling tinggal di-convert dulu ke Excel ya. Nanti tinggal di filter gitu. Standar lah pakai Excel biasa. Mantap ya Teh Hana. Simple. Nah, jadi kayaknya sudah menjawab ya pertanyaan Teh Hana ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Teh Cami. Nanya nih Teh, katanya untuk yang jualan di Shopee itu, kalau iklan sama maksudnya tuh kayaknya berbayar tuh maksudnya kayak iklan ya. Iklan sama gratis tuh kayaknya dari yang organik. Nah itu beda banget nggak katanya, bakal naik signifikan nggak katanya gitu. Dan adakah patokan untuk penjualan berapa ya? Mungkin omset ya, omset berapa baru kita sudah pantas pakai iklan berbayar katanya gitu. Karena dia merasa penjualannya masih kecil, takutnya boncos katanya gitu. Nah, ini sih aku dari sharing murid-murid aku ya. Jadi lebih tepatnya karena waktu aku pertama kali mulai iklan tuh 2018 ya. 2018 akhir apa ya. Pokoknya habis workshop sama Teh Dian lah gitu. Yang kayak gitu. Itu tuh udah nyawa iklan, tapi masih 2 bulan, 3 bulan gitu. Intinya kalau bisa produk yang dijualnya jangan cuman 2-3 biji, kalau bisa ada 10 lah, minimal 10 produk ya di dalam tokonya. Supaya apa ya? Supaya orangnya misalnya udah main celok ke satu produk itu ya jangan cuma check out-in di satu produk itu aja gitu. Jadi kalau aku sih minimal SKU ada 10 lah gitu. Nah, terus menurut aku batasan omset nggak ada, ya jumlah follower juga nggak ada, tapi minimal di produk itu udah ada reviewnya 3, baru dipasang iklan. Ya, baru pas saya bilang. Kelanya Teh Dian aku mute dulu. Gak apa-apa kan, nanti di-unmute lagi kok ya. Nah, lalu ceritanya, apakah benar signifikan naiknya? Kalau kata Shopee, minimal banget naiknya 30% dari sisi traffic. Masalahnya, itu traffic ya Teteh, bukan konversi. Nih, traffic udah pasti naik ya kalau ngiklan, tapi masalahnya konversi atau enggak, itu dia kan. Jadi yang bikin itu yang bikin itu boncos atau enggak, itu kan sebenarnya konversinya kan, karena si trafficnya mah ada, tapi nggak ada konversinya ya nol aja hasilnya gitu. Nah untuk si konversinya itu yang harus kita usahainnya organik gitu. Kalau traffic kebantu pasti dari iklan, tapi konversi itu harus diusahainnya organik. Contoh misalnya pasang promo, pasang voucher, pasang yang kayak combo hemat, hadiah dan sebagainya. Ngomong-ngomong ya, kalau ada yang tahu itu kalau kita pasang combo hemat yang ngasih hadiah gratis, itu tuh hasil pencarian kita tuh naik loh ke atas. Jadi itu adalah salah satu cara ngiklan dengan lebih murah gitu. Ya, si hasil pencarian kita mau iklan ataupun enggak dia lebih naik ke atas. Jadi kayak apa aja yang bisa nyundul algoritma kita ke atas, usahain aja, usahain ya. Semoga Teh Cami ngerti ya, terutama yang itu ya, harus ada review dulu di produknya, minimal 3 reviewnya. Minimal 3 reviewnya yang kata-katanya bagus. Jadi jangan cuman reviewnya bintang 5, bintang 5, bintang 5 doang, tapi nggak ada kata-katanya, itu biasanya lebih susah iklannya gitu. Ya. Terus, mangga Teh Dian. Maaf ya Teh Ibu. Gak apa-apa. Sok-sok lanjut.
Soalnya ini sambil ngobrol kerja juga di punten. Lanjut kemudian ini ada pertanyaan dari Teh Aisyah ya. Katanya dia tuh reseller teh dari satu brand. Nah, jadi harganya itu kan nggak ada kalau harga brand mah ya, nggak boleh jual harga di atas harga pusat biasanya ya ada. Adalah harga yang Di bawah. ditetapkan gitu. Oh, benar-benar di bawah harga yang minimalnya. Nah, gimana katanya strategi iklannya biar berbeda dengan reseller brand yang lainnya, katanya kayak gitu kan. Jadi kalau aku pun kan aku reseller dari beberapa merek ya, kalau Teteh lihat itu ada Something, ada apalagi ya macam-macam lah ya. Ya emang aku reseller kan ya, bukan yang kayak Teh Dian yang bikin sendiri gitu produknya. Aku mah reseller. Nah, kalau yang harganya udah ditetapin sama pusat banget kayak Something gitu, itu kita nggak boleh ngasih diskon sama sekali gitu. Kalau ketahuan ngasih diskon di Bredel gitu loh tokonya. Nah itu aku usahainnya satu, aku bikin covernya yang berbeda ya. Jadi aku manfaatin kayak Canva atau apa supaya si cover terlihat berbeda, kayak misalnya barang ready stock dikirim hari ini juga, kayak gitu-gitu tuh lumayan menarik kok gitu, atau bisa COD dan sebagainya. Nah itu juga menarik, tampilin aja di cover. Terus satu, covernya aku bikin beda. Dua, kumpulin si katalognya tolong dibuat semenarik mungkin. Maksudnya misalnya ya kalau baju berarti yang jelas tuh ada ukuran. Terus manusia di Indonesia itu malas baca deskripsi. Jadi kalau bisa, misalnya bajunya tuh ada ukuran lingkar dada, lebar pinggang dan lain-lain, taruhlah itu di foto teh gitu. Itu lebih ngaruh. Gitu. Nah terus misalnya ya ada perbedaan antara variasi A sama variasi B dan sebagainya kalau untuk produk kecantikan yang aku jual, maka aku tampilkan itu di dalam foto teh. Aku nggak tulis di deskripsi banyak-banyak karena percuma nggak dibaca gitu. Nah juga aku sekarang lebih senang kalau yang kayak gitu ya, terutama baru-baru produknya kita baru jadi reseller produk itu di deskripsi toko, bukan deskripsi nih, di dekorasi toko, aku bikinin dia slot tersendiri supaya ke atas gitu loh. Supaya di atas dan tampil. Jadi nanti orang ngeklik gitu di situ. Juga kalau mau pakai jaringan influencer Shopee itu loh. Aku udah nyoba, lumayan ternyata hasilnya untuk produk-produk yang baru dan yang nggak boleh didiskon macam itu gitu. Jadi aku masih bisa jualan tuh pakai jaringan influencer Shopee gitu. Lumayan banget itu menurut aku, sangat membantu gitu. Teh Uli, udah dijawab ya. Sekarang aku banyaknya pakai yang luas Teh Uli, soalnya lagi nyari kata-kata baru lagi yang kata-kata barunya supaya bisa aku pasang jadi kata kunci baru gitu. Soalnya banyak yang kayaknya udah obsolete gitu si kata kuncinya gitu, udah nggak cocok dipakai di sekarang, malah bocor. Lanjut yang kasturi berarti ya Kak? Teh Furi Oke nih. Kak, pertama Kalau kali katanya. pertama kali banget ya mau jualan dan jenis produknya baru satu. Ini sebenarnya mau jualan apapun kalau di marketplace atau media gitu, kalaupun Teteh mau iklan gitu ya, pastiin udah banyak reviewnya dulu. Jadi usahain, kalau tadi kan aku bilang SKU-nya 10 lah baru Teteh ngiklan gitu. Nah, tapi kalau SKU-nya cuma baru ada satu gini, emang itu produk yakin ya nggak bisa dipecah ke sekian SKU. Contoh aja ya misalnya apa ya, kayak misalnya kosmetik aja kan ada yang ukurannya 5 gram, 10 gram, 15 gram, itu bisa jadi 3 SKU yang berbeda ya gitu. Tapi kalau aku kan karena biar biaya iklannya nggak mahal, jadi aku gabungin jadi satu gitu. Nah, metode iklan ya, kalau menurut aku ini lebih cocok pakai jaringan influencer Shopee, jangan di 3% ya ngasihnya, gedein lah komisinya, 5%, 7% gitu, biar menarik orangnya. Terus foto produknya yang menarik, jelas lah ya, itu. Terus si tokonya didekor dengan memberitahu, karena produknya baru satu ya berarti, di dekornya tuh memberitahu kayak, apa sih kegunaan si produk itu, kenapa lu harus pakai itu produk gitu. Nah itu, jadi lebih ke organiknya yang kita push dorong. Bagian iklannya boleh sih kalau mau coba diiklanin gitu. Dilihat aja 2 minggu, jalan nggak gitu. Kalau 2 minggu nggak jalan, matiin aja, switch budgetnya ke jaringan influencer. Enggak, ini
Kayaknya kalau yang itu ya, kita yang terakhir aja ya. Ini tesnya sih kayaknya, tesnya kayaknya udah kejawab ya, ambil yang luas. Tadi juga yang hadiah gratis combo gimana caranya, itu ada ya di seller center ya. Di seller center di combo hemat sekarang ada pilihannya hadiah gratis. Betul. Buli pasti tahu Buli. Lanjut, ini satu terakhir aja tema ya. Kalau ini banyak yang keluar. Ya, oke. Katanya kalau produk dengan beberapa variasi mending dengan satu produk dengan variasi. Nah, ini sebenarnya pedang bermata dua ya. Jadi kalau yang ada beberapa variasinya, kalau dijadiin satu produk biasanya lebih hemat iklannya. Tapi dengan syarat yang di cover produknya, yang di cover gambar covernya itu kamu ngasih gambar apa di situ semua variannya harus ada gitu. Karena nanti orang udah klik produknya, varian yang diinginkan nggak ada itu bocor biasanya. Tuh. Ya menarik ya jaringan influencer Shopee. Nanti kapan-kapan kita minta bukan dari aku sih yang udah lama ngegunain jaringan influencer tuh biasanya yang udah mal-mal kayak gitu loh, Teh Dian mungkin ya, sama Teh siapa kemarin tuh Teh Yuli. Teh Yuli suaminya jago tuh. Jadi saya udah lama sebenarnya Teh. Kalau kayak brand-brand itu yang itu mah udah dari 2020 kalau nggak salah. Influencer. Oke, jadi ini yang terakhir aja ya untuk dari influencer itu memang kayaknya belum semua seller ya Teh ya. Jadi memang itu yang kayak selebgram ngasih link-link gitu seperti itu memang. Betul ya Teh ya? Iya benar banget. Ini maaf ya, jadi kita offside waktunya jauh nih 20 menit. Gak apa ya. Oke. Makasih ya Teh Imla, nuhun buat waktunya, buat Sami-sami. ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, jadi aman ya. Makasih buat semuanya juga yang udah nonton ya kita. Nanti insya Allah ini bakal kita share juga sih di YouTube. Kita ceritanya mau bikin YouTube channel, insya Allah ya, doakan saja. Iya, Teh Hana. Sami-sami. Alhamdulillah ya. Mau ada kata-kata lagi Teh atau sudah aja? Enggak sih, menurut aku sih ini aja. Kalau ngiklan tuh ya dicoba dulu karena kita nggak bisa bilang itu works atau enggak kalau belum dicoba. Nanti kalau udah dicoba terus ada kesulitan atau apa, boleh tanya sama aku aja langsung gitu. Ya, lewat DM di FB juga boleh kok. Pasti dijawabin insya Allah ya, asal kelihatan. Juga boleh ya. Yes, boleh banget. Karena ini waktunya sudah lebih 20 menit ya. Ini tadi tuh yang penanyanya tuh yang saya catat ada sekitar 6 orang. Itu nanti boleh DM ke saya ya, dapat hadiah. Teh Hana, Teh Bu Uli ya, Teh Syami, Teh Aisyah, Teh Puri sama Teh Sonya. Itu 6 orang ya dapat hadiah. Boleh DM ke Dian aja, oke? Makasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya semua. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi. 고민 많이 했어요. 담배를 딜하자고 했을 때. 뭐 그것만 하게 해주면 말 잘 듣게 되는데 다른 센터도 다 민감한